datang. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, anak-anak, adik-adikku. Selamat pagi, Bude. Selamat pagi, Jerry. Pagi, Bude. Selamat pagi, Jadi, Diana. Selamat pagi, Bude. Halo, selamat pagi Pagi. semuanya. Selamat Selamat pagi, pagi. Noel, Reni, pagi jadi ya, pinter banget tuh. Abi, Tirsa, Ina. Selamat pagi. Selamat datang di kelas besar. Yuk kita mulai ya pagi hari ini. Mbak Andi, saya sudah record ya Mbak Andi? Oh, iya. Iya. Adik-adik semua hari ini Bude Endang atau Tante Endang boleh atau Bu Endang boleh panggil akan ditemani oleh Mbak Anggi. Siapa yang belum pernah kenal atau dengar nama Mbak Anggi? Biasanya Mbak Anggi mengajar di kelas kecil ya, Mbak Anggi ya. Briana belum kenal sama Mbak Anggi. Iya. Jadi hafal. Berarti hari ini kenalan ya sama Mbak Anggi ya, belum pernah di kelas besar, tapi untuk selanjutnya akan sering-sering ketemu dengan adik-adik semua di kelas besar. Nah, Mbak Anggi sama Bennett. Jadi Mbak Anggi ini sepupunya Bennett ya. Sepupunya Bennett. Oke, sip. Yuk, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mulai di kelas besar. Berapa orang ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. 14 orang. Lumayan ya, banyak ya. Biasanya lebih dari ini ya. Biasanya ada yang mau ditunggu lagi nggak? Yang biasanya datang siapa? Biasanya lebih sedikit, biasanya lebih sedikit. Biasanya lebih sedikit ya, Jari ya? Moses biasanya datang ya. Kita tunggu atau enggak Moses? Moses ya, biasanya rajin kok dia. Nanti nyusul aja. Iya, nyusul aja ya. Kita langsung mulai ya. Reni sama Noel udah nggak sabar tuh. Udah senggol-senggolan ya, Noel ya. Noel, kamu senggol-senggol. Oke. Semuanya adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sehat, puji Tuhan. Sehat. Bude Endang juga sehat semua, puji Tuhan. Oh ya, di tempat adik-adik hari ini gimana cuacanya? Mendung atau terang atau hujan? Terang. Oh iya, cerah. Kalau di tempat saya hari ini mendung, tapi nggak hujan sih, belum hujan. Tadi pagi sempat, oh ya kata Kak Daniel mendung. Kalau di tempat saya hari ini mendung juga, tapi belum hujan. Tadi pagi sempat matahari bersinar dengan terang. Nah, kita semua tahu bahwa baik hujan maupun panas, mendung atau terang itu adalah semua pemberian Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan, dari Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera selalu senantiasa berserta dengan kita semuanya. Amin. Oh iya, tadi pagi Bude Endang karena buru-buru, karena pagi-pagi lapar. Siapa yang sudah sarapan pagi ini? Belum. Coba angkat tangan. Jerry makan roti. Oh, Jerry udah makan roti. Siapa yang sudah makan nasi uduk? Belum ada. Bennett makan pagi. Bennett sate. Makan sate? Wow, pagi-pagi sudah makan berat ya, Bennett ya. Habis berapa tusuk, Bennett? Kak Ika sudah sarapan? Sudah. Sudah? Oke, sip. Berarti yang belum sarapan nanti sekalian makan siang ya, habis sekolah minggu ya, selesai ya. Kayaknya baru datang ini Moses. Halo Moses. Mores apa Moses, Mbak? Shannon. Keluar lagi. Bukan Moses ya? Oh, ini Shannon. Halo Shannon. Halo. Halo Shannon. Kamera kamu bisa dibuka nggak Shannon? Usah. Iya nih, kesehatan. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ada Shannon baru bergabung. Halo, selamat datang Davin. Hai Davin. Davin. Ayo dibuka Davin kameranya. Kayaknya tadi ada ini Karen apa Andrea? Apa Ceta? Kak Aceh. Siapa? Ceta. Ceta bukannya kelas kecil? Ya. Oh, ini kelas besar loh Ceta.
Kamu di kelas besar atau kelas kecil? Besar. Kelas besar, ya udah nggak apa-apa. Mana kakak Karen sama Andrea? Ada. Ya udah nggak apa-apa. Kelas besar juga nggak apa-apa. Sama aja kok, asik teman-temannya. Nah, oh iya, balik lagi. Tadi kan Bu Dendang bilang siapa yang sudah sarapan. Waktu Bu Dendang mau sarapan, karena buru-buru. Gimana? Apa Cita? Oh, sarapan bubur. Ya udah. Oke. Tadi sarapan bubur ya. Oke. Tadi waktu Bu Dendang mau sarapan, ternyata karena buru-buru lupa belum berdoa, langsung makan hap 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 hap. Wah, ternyata sudah habis makan sarapan baru ingat, oh iya belum berdoa. Karena itu setelah menyadari bahwa saya belum berdoa, saya langsung minta maaf, minta ampun sama Tuhan, belum mengucap syukur untuk berkat yang diberikan pagi ini. Adik-adik juga ya, kalau baru sadar atau menyadari atau mengakui kesalahannya, boleh dilakukan berdoa, Tuhan, tolong ampuni kami, karena kami setiap hari melakukan perbuatan yang kadang tidak disengaja telah melukai hati Tuhan. Begitu ya adik-adik ya. Jadi kita pengakuan dosa setiap hari dilakukan. Oke, baik. Adik-adik, sepertinya, oh iya baru bergabung Radit ya. Halo Radit. Radit biasanya malu, nanti terakhir baru muncul ya Radit ya. Halo Radit, sehat Radit? Sehat. Puji Tuhan, sehat. Rahel, nah ini Davin nih, ganteng banget Davin. Davin. Ya. Ya Davin, sehat Davin? Sehat. Oh ya, puji Tuhan, semuanya sehat ya. Yang baru bergabung lagi Mas Arda nih, Arda kelas besar ya. Mas Arda. Oh ya, ada juga Iko. Halo Iko. Halo Iko. Iko di Karawaci apa di Depok Iko? Mana Iko ya? Tidak menyahut. Oke, ya sudah. Oke, adik-adik, nanti doa pembukaan, kira-kira adik-adik ada yang mau memimpin doa? Kira-kira yang belum pernah berdoa siapa? Yang ingin memimpin doa, ada 2 doa yang akan kita adakan hari ini, doa pembukaan dan doa persembahan dan penutup. Doa pembukaan siapa kira-kira? Yang mau tunjuk tangan, raise hand boleh. Tunjuk tangan, dada-dada juga boleh. Kira-kira siapa adik-adik? Kalau nggak mau, apa kita tunjuk aja ya Mbak ya? Gimana Mbak Anggi? Kalau Menurut nggak Mbak ada yang Anggi mau siapa? tunjuk jari, kita tunjuk aja ya. Boleh. Kira-kira siapa Mbak Anggi? Tirza, kamu mau doa pembukaan? Kok nggak mau? Doa buat Tuhan. Ayo. Siapa? Tirza ya? Ayo dong. Atau Ina? Ina mau berdoa? Doa pembuka? Lu nggak mau? Dulu Ina rajin loh di kelas kecil berdoa. Ina udah pinter ya? Yuk. Ina aja ya. Oke, sip. Ina pinter kok. Ina pinter. Sip, pasti bisa. Sekalian doa persembahan dan penutupnya ya, Mbak Anggi ya? Kayaknya doa persembahan sama penutup, persembahan sama penutup jadi satu aja. Iya. Kira-kira siapa? Siapa? Ada yang mau doa persembahan dan penutup? Nanti Mbak Anggi bantu deh. Tuh, diajarin. Apa yang mau? Ayo tunjuk tangan, raise hand. Tunjuk tangan. Kayaknya Reni sama Noel mau ya? Reni sama Noel. Reni atau Noel? Ayo, Reni sama Noel. Ya, mau? Atau Oke ya. Shannon? Atau Shannon? Shannon gini-gini.
Siapa Mbak Anggi? Sabudin. Ini aja deh. Siapa ya? Kayika aja. Mas Kayika ya. Doa persembahan. Iya, doa persembahan sekalian penutup. Nanti Mbak Anggi ajarin. Iya. Boleh. Sip. Oke. Sip, pintar. Oke. Makasih Kak Ika. Terima kasih ya Ina dan Kak Ika yang sudah bersedia untuk memimpin kita semua berdoa bersama. Yuk, adik-adik, Bude Endang hari ini ada masalah dengan laptopnya. Jadi hari ini nggak bisa untuk buka putar video. Jadi kebetulan ada Mbak Anggi dan Bennett. Jadi Bennett mau bantu kita semua untuk bisa lagu-lagunya. Yuk, bisa dimulai. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Silahkan, Bennett. Ya, oke. Terima kasih Mbak Anggi dan Bennett. Puji Tuhan, kita sudah bisa merayakan keindahan alam semesta ini dengan mengucapkan selamat pagi Tuhan dan mengucapkan terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Ya. Ceta boleh diganti ke kelas kecil nggak? Oh, Ceta mau di kelas kecil? Iya. Oh, tadi katanya mau kelas besar, Ceta. Yang mana nih, Ceta? Kecil atau besar? Kecil. Kecil. Ya udah, minta tolong Mbak Astri dulu ya. Nanti biar dipindahin. Oke. Diam-diam dulu ya. Nanti dipindahin. Oke. Yuk adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan dengan berdoa yang akan dibawakan atau dipimpin oleh teman kita Ina. Mari Ina. Kita berdoa. Dia mau pindahin pakai ini. Ya, yang lain boleh di itu ya, Mari mute kita ya. berdoa. Baik. Tuhan, kita mau mulai sekolah minggu hari ini. Tolong berkati kita untuk bisa belajar dengan baik hari ini. Tuhan, tolong ajar kami tentang Tuhan dan kasih lebih banyak. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Ina. Terima kasih adik-adik sudah berdoa dengan manis. Nah, kita akan langsung saja ya Mbak Anggi untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena lagu-lagunya Tante Indah nggak bisa puterin, jadi agak bingung juga gitu. Ya. Aku udah cari sih Mbak. Jadi kalau udah. misalnya sesuai urutan udah. Jadi yang mana sekarang mau diputar Mbak Anggi? Ayo. Yang Yesus pokok dan kitalah caranya.
Oh, boleh, boleh. Yuk, kita ada gerakannya juga ya? Ada. Oke. Yuk, adik-adik, kita akan nyanyi lagu lagi, Yesus Pokok dan Kita Caranya, sambil kita ikutin gerakannya. Oke, sip. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kalian harus begini. Ya makanya ambil bangku lah. Asik. Kita sudah nyanyi lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Adik-adik tahu carang itu apa sih? Ada yang tahu carang itu apa? Carang itu cabang. Nah, jadi Yesus adalah pokok tumbuhannya, pokok pohonnya. Kita adalah cabangnya. Jadi kita berakar dan menyatu dengan pokok pohon, yaitu Tuhan Yesus. Itu maksudnya lagu tersebut. Nah, adik-adik, Mbak Anggi, kita akan nyanyi satu lagu sebelum memasukin firman Tuhan ya. Lagunya yang sebentar. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, baiklah. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Udah, adik-adik udah bisa kan ya? Kamu kelas besar udah bisa. Oke, yuk mari kita nyanyikan Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu hitam bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Smartphone Unlimited itu Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Anggi dan Benet. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan disampaikan oleh Mbak Anggi. Mari waktu dan tempatnya kami persilahkan Mbak Anggi. Mau berdoa dulu juga boleh untuk sebelum firman. Ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk kembali bersekolah minggu. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan cerita Tuhan yang pimpin dan sertai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, lama ya tidak bertemu sama Mbak Anggi. Udah 2 tahun kita nggak bertemu. Mungkin waktu kalian ketemu sama Mbak Anggi, kalian masih TK, masih kecil. Sekarang udah pada SD, udah ada yang lulus. Nah, adik-adik, hari ini sebelum mendengarkan cerita yang terambil dari Lukas pasal 17, ayat 11 sampai 19, kita mau nonton film dulu. Kita tonton bareng-bareng ya. Iya, Bu. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Mbak Anggi belum dinyalakan. Masih di mute. Nah, itu dia film kita hari ini. Adik-adik tahu tidak bagaimana penyakit kusta itu? Tahu nggak penyakit kusta itu gimana? Mbak Anggi punya gambarnya. Bentar, Mbak Anggi tunjukin ya. Luka-luka ya? Iya, kayak bercak merah-merah gitu tadi. Kayak mana musuh? Bau dong. Nah, kelihatan nggak adik-adik? Oh gitu. Kelihatan. Ini dia yang dinamakan penyakit kusta. Biasanya penyakit ini disebabkan karena infeksi bakteri. Gejalanya adalah bercak-bercak merah seperti ini adik-adik. Nah, tapi terkadang bercak-bercak merah ini disertai rasa lemas, bahkan mati rasa. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, penyakit kusta adalah penyakit yang dianggap sebagai hukuman dari Allah terhadap orang yang melakukan kesalahan. Sehingga orang yang terkena penyakit kusta dianggap najis dan dikucilkan. Tidak ada yang mau mendekati mereka adik-adik. Tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat peduli dengan mereka. Bahkan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, Tuhan Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika memasuki sebuah desa, datanglah 10 orang kusta yang berdiri jauh dan berkata kepada Tuhan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kemudian Tuhan Yesus memandang ke 10 orang tersebut dan berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Karena pada zaman Tuhan Yesus, orang yang punya penyakit kusta hanya bisa dinyatakan tahir oleh para imam adik-adik. Kemudian ke-10 orang kusta tersebut pergi ke tempat para imam seperti yang dikatakan Yesus. Nah, di tengah perjalanan, mereka semua menjadi tahir. Dan mereka pun menjadi sangat senang. Mereka semakin semangat untuk pergi ke tempat para imam, sehingga lupa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, ada satu orang yang kembali ke tempat Tuhan Yesus untuk mengucap syukur padanya sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Pemuda itu tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada pemuda itu, bukankah ke-10 orang tadi telah menjadi tahir dan sembuh? Kemanakah yang ke-9-nya? Tidak adakah dari mereka yang mengucap syukur dan yang kembali dan mengucap syukur kepada Allah selain daripada orang Samaria ini? Nah, orang Samaria ini dikenal oleh orang Yahudi tidak percaya kepada Allah adik-adik, tidak mengenal Allah. Tetapi malah orang Samaria ini yang kembali untuk mengucap syukur kepada Allah. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada pemuda ini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, itu cerita kita hari ini. Nah, adik-adik, melalui cerita kita hari ini,
Kita diajarkan untuk jangan lupa bersyukur pada Tuhan ketika kita mendapatkan hadiah atau mendapatkan nilai yang bagus, atau ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Terkadang Mbak Anggi juga seperti ke-9 orang yang disembuhkan Tuhan tadi. Ketika Mbak Anggi mendapatkan sesuatu yang Mbak Anggi inginkan, Mbak Anggi lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Nah, mulai hari ini kita jangan lupa untuk bersyukur ya apabila kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari Tuhan. Nah, coba Mbak Anggi mau tanya, hari ini pertama kali ketika kalian bangun, apa yang kalian lakukan? Ayo. Tidur lagi. Oh, kok tidur lagi? Nah, terus habis tidur lagi? Berdoa. Doa, bagus. Kita pegang HP. Kali libur. Kalau lagi libur. Habis berdoa, baru pegang HP. Mandi. Oh, langsung mandi. Langsung mandi nih. Iya, aku nggak berdoa. Oh, nggak berdoa, nggak apa-apa. Kadang Bagi juga sering begitu. Ada lagi. Benet habis bangun tidur ngapain? Iya, langsung berdoa. Nggak langsung pegang HP. Nah, bagus, pintar. Nah, mulai hari ini, adik-adik dan Pak Anggi, kita belajar bersama. Ketika bangun tidur, kita duduk. Jangan langsung pegang HP, entah itu untuk buka WhatsApp, atau malah update status. Tapi kita duduk, kita berdoa, kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, dan terima kasih karena untuk hari yang baru ini. Dan begitu juga ketika kita mendapatkan hadiah, jangan langsung karena terlalu senang mendapat hadiah, kita lupa berterima kasih. Ketika kita mendapatkan hadiah, kita juga bilang begini sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hadiah pemberian-Mu ini. Nah, itu cara mudah untuk bersyukur pada Tuhan. Ingat ya, kita belajar bersama-sama. Nah, selain itu adik-adik, kita juga harus bersyukur di setiap keadaan, baik susah maupun senang. Ketika kita susah, contohnya seperti kita sedang sakit atau jatuh dari sepeda, kita juga harus bersyukur. Karena ketika kita sakit, berarti Tuhan sedang mengingatkan kita supaya kita banyak beristirahat. Begitu juga ketika kita jatuh dari sepeda, itu cara Tuhan untuk mengingatkan kita supaya kita lebih berhati-hati. Nah, cerita Mbak Anggi sampai di sini. Mungkin Mbak Endang mau menambahkan? Iya, jadi adik-adik yang tadi diceritakan Mbak Anggi, dari 10 orang kusta yang disembuhkan, ternyata berapa orang yang kembali untuk mengucapkan terima kasih? Hanya satu. Dari 10 orang loh. 10 orang hanya satu, berarti hanya 10% dari semua yang disembuhkan itu. Kenapa begitu ya? Padahal sudah dari sakit kusta dijauhin, dibully. Kalau zaman sekarang bilang dibully karena penyakit kusta pada zaman itu dianggap penyakit yang harus dihindari. Orang nggak mau deket-deket kalau ada orang kusta. Makanya ketika sakit kusta itu rasanya sangat nggak enak. Sangat sedih dan nggak nyaman gitu. Jadi agak heran kenapa orang yang sudah disembuhkan dari begitu banyak orang, 10 orang, hanya 1 orang. Mosok sih hanya ada 1 orang yang mengucapkan terima kasih. Kalau kita kan enggak ya, kalau adik-adik semua anak Tuhan enggak ya. Kalau misalkan diberikan sesuatu ataupun mendapat kebaikan dari orang lain, pasti sudah wajib ya untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih Om, Tante, Pak De, Bude. Nah, kita jangan meniru yang 9 orang kusta itu ya, karena itu contoh yang tidak baik. Sudah disembuhkan kok malah
pergi saja tidak mengucapkan terima kasih ke Tuhan Yesus. Nah, itu satu contoh yang tidak boleh ditiru. Adik-adik pernah nggak sih misalnya mengucapkan terima kasih ke mama atau ke papa? Terima kasih, Pak. Sekolah saya sudah dibayarin. Biaya sekolah saya sudah dibayar. Buku-buku saya sudah dibelikan. Terus saya sudah diberikan handphone. Mungkin karena yang sudah punya handphone, saya sudah diberikan laptop untuk bisa belajar online. Pernah nggak adik-adik mengucapkan terima kasih ke papa mama? Nah, yang belum mengucapkan terima kasih ke papa mama, nanti ya mengucapkan terima kasih. Terima kasih loh, Mas, saya sudah dibelikan baju baru, sudah dirawat selama ini. Mama setiap hari menyediakan makanan untuk saya. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah menyiapkan semuanya kebutuhan saya sehari-hari. Nah, kalau ada yang belum mengucapkan terima kasih, nanti ya, yuk mulai hari ini, seperti yang sudah diajarkan juga oleh orang tua kita, dari kecil sudah diajarkan untuk mengucapkan terima kasih. Tapi seperti yang Mbak Anggi bilang, kadang kita lupa. Kalau sudah dikasih, ya sudah kita terima. Emang kita anaknya, ya sudah kewajiban orang tua untuk memberikan kita. Ya, tapi kita diajarkan hari ini untuk tetap mengucapkan terima kasih. Bukan hanya kepada sesama, bukan hanya kepada orang tua atau kakak atau om tante kita, tetapi juga mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kita diajarkan untuk bersyukur setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup saya, sudah menebus dosa saya, dan memberikan kehidupan yang baik buat saya sampai hari ini. Tuhan Yesus juga sudah janji untuk memberikan kehidupan yang kekal untuk kita semua. Nah, itu semua wajib disyukuri, bukan hanya saat kita sehat, bahagia, dan senang, tetapi seperti yang Mbak Anggi bilang, pada saat apapun, dalam keadaan apapun, meskipun kita lagi sakit atau sedih, kita tetap ingat Tuhan ada dan Tuhan memberikan selalu yang terbaik untuk kita semua. Jadi kita bersyukur, berterima kasih. Mungkin kadang bersyukur dan berterima kasih itu hal yang wajar ya, Mbak Anggi ya, Bu Detri juga ya, hal yang sepele, cuman mengucapkan terima kasih kok. Tapi itu sulit banget dilakukan. Sulit banget, karena kadang sebagai manusia kita ini tempatnya semua salah dan semua dosa tuh ada sama kita. Jadi kita itu kadang memang selalu lupa untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepada sesama dan kepada Tuhan. Yang ada kita hanya menuntut, Papa Mama, minta ini, minta itu. Belikan ini, belikan itu, aku mau ini, aku mau itu. Itu yang selalu kadang kita lakukan setiap hari. Menuntut, meminta, dan meminta. Bukannya berterima kasih untuk semua yang sudah ada dan diberikan Tuhan dan diberikan orang tua kepada kita. Nah, adik-adik, hari ini pelajaran kita sederhana, namun kadang sangat berat untuk kita lakukan. Tapi sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita semua untuk terus berusaha meneladani sikap orang Samaria tadi yang mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk hal yang sudah dilakukan Tuhan yang selalu baik untuk kita. Oke, hari ini pelajaran kita sampai di situ. Jangan lupa untuk berterima kasih, jangan lupa untuk bersyukur. Nah, sebagai respon atas firman Tuhan tentang ajakan bersyukur dan berterima kasih, kita akan kembali menyanyikan satu lagu. Judulnya Terima Kasih Tuhan. Adik-adik yang belum bisa sambil belajar, yang sudah bisa sambil nyanyi di rumah masing-masing. Mari, silahkan. Untuk kasih setiamu
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Iya, lagu Terima Kasih Tuhan ini mengajarkan kita bukan hanya bersyukur untuk hal-hal yang setiap hari kita terima dari Tuhan, dari orang tua kita, tetapi juga untuk kehidupan yang baik yang kita terima sampai dengan hari ini, yaitu setiap hari, setiap saat kita boleh bernafas, kita boleh dalam keadaan sehat, itu ada sesuatu hal yang harus dan selalu kita syukuri. Begitu ya adik-adik? Ya, saatnya buat kita hari ini untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan kita boleh diberi langsung di gereja ataupun dititipkan ke papa mama untuk dimasukkan di dalam kotak yang sudah disediakan di gereja. Kita juga diajarkan adik-adik bukan hanya mempersembahkan harta atau uang yang kita miliki, tetapi juga adik-adik mempersembahkan hidup dan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita akan barengi persembahan kita, pengumpulan hari ini, dengan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya jadinya apa, Mbak Astri? Terima kasih 1000 atau beri syukur? Lagunya terima kasih 1000. Oke, lagunya Terima Kasih 1000. Nah, sudah bisa semua ya? Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Nah, dan selanjutnya, ayo silahkan Mbak Anggi dan Bennett. Bersinar udara segar, terima kasih.
manusia pandai mencinta. Terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Melati wangi ketilang nyanyi. Terima kasih. Serimba raya dengungkan lagu. Terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit. Terima kasih. Sepanjang masa terucap kata terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anggi dan Bennett. Tiba saatnya kita untuk mendoakan persembahan kita sudah kumpulkan tadi, sekaligus untuk doa penutup. Ayo, Kak Mas Ika. Kaika, sudah siap? Sudah siap. Sepertinya Kak Ika sudah pinter kok ya, nggak usah dibantu ya, Kak Ika ya. Bisa. Sudah bisa ya. Oke, siap. Sekalian doa penutup. Nanti di doa penutupnya sebelum amin bilangnya gini, kita akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Jadi kita akan menutup sebelumnya dengan doa Bapa kami. Gitu. Bisa ya, Kak Ika ya? Oke. Siap-siap. Mari kita mulai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami Tuhan, agar kami yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas ibadah juga yang sangat luar biasa ya Tuhan. Dan kami akan menutup ibadah kami Tuhan dan mengatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ika yang sudah membawakan doa persembahan dan penutup. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini
Kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui lagu yang sudah disiapkan, yaitu lagunya Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Oke, baik. Kita berterima kasih pada Tuhan karena kita sudah diberkati setiap hari. Begitu ya adik-adik, baru saja kan kita diajari untuk bersyukur dan berterima kasih. Nah, saatnya kita sudah mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita sekarang akan melihat aktivitas yang sudah dikumpulkan dari minggu lalu. Aktivitasnya apa ya, kelas besar? Masih ada ingat? Yaitu mencari itu Word searching, word searching. oh ya, mencari kata-kata yang ada acak di situ. Coba ya, Tante Endang share bisa apa enggak ini? Sebentar. Sebentar, kayaknya nggak bisa. Sebentar ya. Aku ada sih Mbak, tapi cuma 5 orang kayaknya. Nah, bisa. Desktop. Kak Anggi, ini desktop. Desktop. Atau dikirimin aja ke aku Mbak, nanti biar ku tampilin. Kelihatan nggak Mbak Anggi? Nggak ya?
Belum muncul. Belum kelihatan, Mbak. Nggak muncul ya? Kirim ke aku aja, Mbak. Nanti aku Ya udah. ambilin. Coba ya. Saya kirim ke Mbak Anggi dulu ya. Ya. Sebentar. Oke. Bentar ya adik-adik. Sebentar ya adik-adik. Nah, sudah Mbak Anggi. Bisa dibuka nggak? Nah, ini rupanya yang hari Minggu lalu sudah mengumpulkan tugasnya. Saya itu sama Jerry ya. Sip. Oke. Setelah Jerry ada lagi berikutnya. Nah, kekelus Mbak Andi. Kita ulang ya. Soalnya banyak yang ngirim minggu lalu, rajin banget loh anak-anak sekolah minggu ini. Kita ulang ya. Nah, yang pertama Jerry. Lalu selanjutnya Tirza. Ayo Mbak Anggi atau Bennett diklik yang Tirza. Loh, kok keluar lagi? Maaf ya adik-adik, maaf ya Mbak, ini lagi gangguan sinyal. Oh ya udah. Bentar, ku coba lagi. Dicoba lagi ya, biar kita lihat semuanya. Karena banyak yang kirim minggu lalu. Bagus-bagus kok, seru-seru. Semuanya udah banyak yang kirim. Kita ulang. Nah, ini yang kedua, Tirza. Tirza juga sudah mengumpulkan tugasnya. Terima kasih, Tirza. Lalu selanjutnya, Daniel. Kak Daniel, terima kasih ya. Sudah rajin mengumpulkan aktivitas setiap minggu. Kemudian selanjutnya ada juga Ina. Ina, terima kasih. Cantik banget deh. Terima kasih, Ina. Jadi anak yang rajin ya. Setelah Ina ada juga Karen. Karen juga sudah mengumpulkan aktivitas. Yesus membangkitkan anak Yairus dari kematian. Oke, terima kasih Karen. Lalu juga ada ini Andrea. Andrea juga sudah mengumpulkan aktivitas. Baik, sip. Terima kasih Andrea. Kemudian selanjutnya ada juga Abi. Abiasa. Abi juga sudah mengumpulkan tugas. Abi juga rajin banget. Terima kasih ya Abi. Lalu kemudian ada juga Rahel. Rahel juga sudah mengumpulkan aktivitas minggu lalu. Terima kasih Rahel. Lalu selanjutnya ada juga Bri.
Briana, senyumnya kok ditahan gitu, Bri? Nah, terima kasih Briana sudah mengumpulkan tugas. Selanjutnya ada juga, oh ini Noel. Noel, terima kasih ya, rajin banget sekarang mengumpulkan tugasnya. Terima kasih Noel. Sama-sama, Bu. Iya, terima kasih. Lalu kemudian ada juga Reni. Reni juga rajin mengumpulkan tugas. Terima kasih Reni. Terima kasih banyak anak-anak yang sudah setia untuk mengikuti sekolah minggu dan juga mengumpulkan aktivitas yang sudah diberikan. Terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih banyak. Nah, lalu kita akan melihat apa ya aktivitas minggu ini. Aktivitas minggu ini kurang lebih seperti itu juga, teka-teki juga. Kalau anak kelas besar kan nggak mungkin aktivitasnya mewarnai ya, Bu Detri ya. Mewarnai atau ini ya, menggunting-gunting kan sudah terlalu gampang itu. Anak-anak kelas besar harus dikasih aktivitasnya lebih bagus, lebih menantang. Jadi kita ada rasa penasaran nih, apa sih jawabannya, apa sih caranya, bagaimana sih mengerjakannya, gitu. Nah, kita akan melihat aktivitas minggu ini sehubungan juga dengan cerita yang 10 orang kusta yang disembuhkan tadi. Nah, Mbak Anggi sudah menyiapkan teka-teki silang. Adik-adik pernah ngisi kan ya teka-teki silang, nanti ada kotaknya, lalu ada pertanyaan-pertanyaannya, nanti tinggal dijawab. Nah, Mbak Anggi sudah disiapkan teka-tekinya? Sudah. Oke, siap. Yuk kita lihat seperti apa teka-teki silangnya. Nah, ini 10. Kelihatan? Kelihatan Mbak Anggi. Terima kasih Mbak Anggi. Nah, TTS 10 orang kusta. Nih, nanti ada menyamping 1. Kasih bocoran apa enggak ini ya jawabannya ya? Nggak usah ya? Udah pada pintar semua ya? Nggak usah, Bu De, nggak usah. Ya, nggak usah ya? Ya, nggak usah. Kalau yang dengerin tadi pasti tahu lah jawabannya. Jawabannya nanti adik-adik berhubungan dengan cerita yang disampaikan Mbak Anggi hari ini. Kalau hari ini dengerin, perhatikan ceritanya, pasti ini mah gampang. Semua ada, semua udah diceritakan Mbak Anggi tadi. Oke, sip. Nanti aktivitas ini akan dibagikan ya melalui grup. Nanti adik-adik diisi dan dikumpulkan untuk ditampilkan di minggu depan. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Gampang kan TTS kok. Ya. Oke, baiklah adik-adik. Terima kasih adik-adik. Ibadah kita selesai di hari ini, minggu hari ini. Nah, adik-adik kita akan menyanyikan lagu penutup. Lagu penutup ini berjudul Kasihnya Seperti Sungai. Lagu ini mengingatkan pada kita bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, mengalir terus, ada terus, dan terus akan ada sampai kita besar dan dewasa nanti. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kasih Tuhan itu kasihnya seperti aliran sungai yang mengalir. Mari, kita akan nyanyikan lagu penutup ini. Silakan, Bagi dan Benet. Assalamualaikum. Kasihnya seperti
Yeay. Terima kasih Mbak Anggi, sekali lagi terima kasih Bennett, terima kasih sudah membantu untuk lagu-lagu di sekolah minggu kali ini. Nah adik-adik, sekolah minggu selesai di hari ini. Jangan lupa adik-adik tetap prokes ya. Adik-adik masih online kan ya sekarang ya? Iya. Nggak datang ke sekolah lagi Kak, ya? Online lagi kan ya? Iya, tetap jangan main-main dulu keluar, jangan pergi-pergi jauh dulu. Tetap pakai masker kalau keluar, terpaksa harus keluar, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, dan banyak istirahat, makan makanan yang bergizi, dan tetap menjaga kesehatan lingkungan kita. Oh iya, sekarang juga lagi banyak nih adik-adik yang teman-teman kita pada sakit demam berdarah. Demam berdarah itu apa sih penyebabnya adik-adik? Ada yang tahu? Nyamuk. Karena digigit nyamuk. Ya, betul. Jadi adik-adik, Budi harap adik-adik juga ya menjaga kebersihan, kalau perlu pakai autan atau apa minyak supaya tidak digigit nyamuk. Jadi kalau ada nyamuk cepet disemprot pakai baygon atau apa supaya tidak ada nyamuk yang menggigit kita. Karena ini memang lagi banyak yang sakit demam berdarah. Begitu ya adik-adik. Nah sebelum kita akhiri, kita foto dulu yuk. Kita foto kelas besar. Yang kameranya dinyalakan. Kameranya Uta. Oke, Uta sudah, Arda, Radit sama Keket. Kathleen nah. Kathleen, Uta. Nah, udah buka kameranya begitu? Uta. Ya. Mungkin pesan ya Mbak Endang, kalau lagi ibadah, kameranya dibuka, ya. Oh iya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Cuman pada malu dengan wajahnya tuh ganteng, Yoel ganteng, Radit, wow keren, Kathleen cantik, Gaby cantik, Arda ganteng, wah semuanya keren-keren. Semuanya mantep ya Bude ya. Ya, kenapa ditutup? Iya, bangga. Terus satu lagi Mbak Endang, ya. Kalau lagi ibadah ada yang suka tulis-tulis, suka itu. Oh iya. Nah, mungkin minggu depan lebih baik lagi. Anak-anak hebat semuanya. Oke. Ayo siap-siap. Yuk kita foto ya. Gaby mana sayang? Oh iya, Gaby belum. Kita foto dulu. Nah. Uta kenapa Uta? Yang ganteng dong. Ayo. Oh, cantik. Yo. Sudah nih. 1, 2, 3. Oke. Gaya. Satu lagi dengan gaya. Ayo gaya semuanya. Semangat. 1, 2, 3. Wow, keren. Terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semangat ya. Jumpa hari semuanya ya. Tuhan memberkati pelayanannya ya. Terima kasih Jerry. Terima kasih Jerry. Sampai ketemu lagi hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu juga. Bude Tri, terima kasih ya. Pak. Aduh, pas itu buka itu, ampun baru buka. Jadi laptopku kayaknya bermasalah, Putri. Semalam tuh udah aku siapin, udah sampai jam 11 kan udah aku coba nih streaming pakai Zoom juga, pakai sama Mas Agus udah aku siapin nih, semuanya udah lancar. Pagi tadi begitu dibuka bisa dibuka filenya, tapi aku coba lagi streaming pakai Zoom, korup gitu loh filenya. Kayaknya komputerku mungkin error, jadi nggak bisa, filenya korup semua gitu. Terus aku lagi pakai baju kan, terus tiba-tiba dia ngomongin Tante Astri, padahal itu min 10 menit, aku panik. Aku tuh udah coba restart laptop, udah restart wifi di rumah, udah restart juga Putri. Terus